Terdepan mengabarkan. Satu masalah yang paling besar di Indonesia adalah masalah hukum. Banyak sekali yang kita saksikan setiap hari di media massa bagaimana hukum masih belum berjalan dengan semestinya, dan pelanggaran-pelanggaran hukum walaupun sudah ada penindakan masih banyak yang lepas dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Saya akan berbincang dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang hal ini, termasuk juga kinerja yang ditunjukkan oleh kementerian ini yang konon kabarnya belum cukup memuaskan. Saya Alvito Dinova, Anda menyaksikan Toko. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masuk dalam jajaran kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Tak hanya melahirkan perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia, kementerian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian. Namun sayang, kinerja di kementerian ini yang dikomandoi Patrialis Akbar mendapatkan evaluasi yang kurang memuaskan dari unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan UKP 4. Sebelum Patrialis Akbar menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 53 tahun silam ini memulai karirnya sebagai advokat. Ia memperoleh gelar sarjana hukumnya dari salah satu universitas di Jakarta. Berbekal pengalamannya sebagai advokat, Patrialis kemudian berpaling menjadi politisi Partai Amanat Nasional yang akhirnya mengantarkan dirinya duduk sebagai anggota Dewan periode 2004-2009. Karir Patrialis Akbar terbilang cepat. Hanya satu periode sebagai anggota DPR, kini dirinya dipercaya untuk menggawangi Kementerian Hukum dan HAM. Sejuta persoalan menjadi pekerjaan rumah Patrialis Akbar dalam membenahi institusinya agar penyangkalan dirinya terhadap hasil evaluasi UKP 4 bisa terjawab. Lalu, apakah seorang Patrialis Akbar masih layak memimpin Kementerian Hukum dan HAM atau malah terdepak dari jajaran kabinet? Inilah jawabannya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Salam. Alvito, gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Makin seger kelihatannya. Enakan jadi menteri apa jadi anggota Dewan? Ya, masing-masing ada varian. Kalau jadi menteri enaknya apa? Ya, kita bisa implementatif. Kita bisa langsung action. Jadi cita-cita mulia, pikiran-pikiran jernih kita bisa kita terapkan. Jadi tidak hanya di wacana gitu. Tapi konsekuensinya juga banyak ya. Artinya apa yang tidak dilakukan kemudian menjadi menjadi sorotan yang bertubi-tubi kan. Iya. Kalau DPR kan ya ngomong aja karena mereka juga ya tugasnya memang ngomong kan. Iya, DPR. memang dibayar untuk ngomong kan. Gimana Pak? Nggak ada masalah. Justru bagi kita kritikan itu kita jadikan sesuatu untuk supporting. Supaya kita ya mana tahu kritikannya benar dan memang harus kita laksanakan, justru kita harus terima kasih. Begini tuh supaya kita lebih santai sedikit ya. Ya. Oke, lepas dari semuanya, saya tidak mau disapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan. Banyak hal yang sudah dilakukan tentu saja, dan kalau nggak dilakukan ya tidur berarti menterinya. Faktanya menterinya bergerak terus, bekerja terus. Tapi ada 3 hal yang menjadi sorotan kita belakangan ini kaitannya dengan apa yang Bapak kerjakan. Korupsi, narkoba, kemudian juga masalah yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Narkoba dulu deh. Ini ramai banget kemarin di Gerobokan, di Pekanbaru dan lain sebagainya. Sebelumnya penjara juga menjadi menjadi isu besar ketika Bapak baru saja menjabat sebagai menteri dengan sel mewah Artalita. Kemudian ada penggerebekan narkoba di Nusa Kambangan, bahkan terlibat Kalapasnya.
terakhir BNN melakukan penggerbekan di Kerobokan dan juga di Pekanbaru. Ini gimana Pak sebenarnya lapas kita Pak? Jadi gini, Pak Vito ya. Pertama, ini antara pemberitaan yang dari satu kesuksesan dengan pemberitaan kritikan, saya melihat memang Kurang berimbang. ya di satu sisi banyak juga lah teman-teman yang apresiasi gitu ya. Kirain mau nyalahin media lagi. Terus gimana? Tapi di sisi lain itu kita juga nggak boleh menutup mata bahwa kita masih punya kelemahan-kelemahan. Saya kira itu sesuatu yang justru kita jadikan sebagai satu evaluasi ya untuk bekerja lebih baik. Kejadian narkoba itu di lapas tidak sebesar apa yang digembar-gemborkan. Sesuatu yang sangat tidak logis kalau di narkoba itu seakan-akan di lembaga pemasyarakatan itu seakan-akan ada gembong. Itu berarti Orang Bapak transaksi. menyangkal bahwa gembong terbesar di Indonesia, di Nusa Kambangan itu beroperasi dari dalam, itu tidak benar? Kalau beroperasi dari dalam tidak benar. Karena kalau dari dalam itu memang kita cukup ketat ya. Jadi untuk masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan itu sebetulnya jangankan orang luar, petugas untuk masuk ke daerah steril, bahkan kalapasnya itu pun juga harus diperiksa. Gitu. Tapi yang di Nusa Kambangan kalapasnya ketangkep nih. Kalapas ketangkap itu perlu kita luruskan. Itu nggak ada berkaitan dengan persoalan peredaran narkoba. Oke. Ya, saya juga datang ke sana. Ketika BNN juga bersama-sama kami melihat, itu satu butir pun sedikit pun nggak ada. Bukti narkobanya nggak ada. Tapi bahwa zero. operasi itu dilaksanakan dari dalam, dikontrol dari dalam, itu benar kan? Ada dugaan persoalan aliran dana sebetulnya. Aliran dana yang nampaknya ada masuk ke beberapa rekening petugas-petugas kami. Tapi kalau narkobanya itu sendiri Tidak ada. nggak ada. Tapi begini Pak, maksud saya BNN itu adalah lembaga yang kredibel, lembaga yang punya otoritas, dan lembaga setingkat kementerian mestinya kalau badan begitu ya. Dan mereka melakukan operasi di Kerobokan, di Nusa Kambangan dulu Kerobokan, dan kemudian di Pekanbaru. Ini kan nggak mungkin mengada-ada kan? Mereka kan melakukan ini karena ada alasan. Ya, saya tidak bermaksud ingin kita tidak mendukung kinerja BNN ya. Tapi kan TV One juga hadir kan di Kerobokan. Bukti narkotika apa yang didapatkan pada waktu itu? Nggak ada kan? Yang dicurigai adalah masih adanya kegiatan-kegiatan orang-orang di dalam itu, terutama orang-orang tertentu, mungkin 1 dari 1000 atau 2 dari 1000, yang diduga masih melakukan komunikasi ke dunia luar yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Jadi bukan narkobanya ada di dalam itu. Jadi ini kan dengan pemberitaan kadang-kadang seakan-akan dunia ini sudah kiamat. Kita ini bekerja habis-habisan, siang malam. Kita tidak ragu-ragu juga untuk melakukan pemecatan. Saya sendiri sudah memecat banyak sekali. Termasuk kalapas yang di Nusa Kambangan? Kalapas Nusa Kambangan masih dalam proses, tapi sudah kita berikan sanksi sementara. Tapi belum di meja hijau kan ya Pak ya? Iya, masih dalam proses. Kita juga berharap cepat selesai, karena kami juga sudah menerima surat resmi dari PPATK, ada di meja saya. Saya ingin tanyakan sampai sejauh mana dugaan aliran dana itu. PPATK menyampaikan tidak signifikan kepada yang bersangkutan. Tapi bisa saja dia pakai account yang lain. Tidak gitu signifikan kan, tapi tetap saja korupsi kan itu kan, karena dia kan lembaga dia adalah pejabat negara yang kita harapkan punya kredibilitas, bahkan 1 sen pun seharusnya nggak boleh diterima kan, apalagi kalau misalnya itu didapat dari kegiatan yang haram hukumnya gitu. Ya, jadi begini, itu memang ada ya dana-dana yang masuk ke
petugas-petugas. Tapi sebagian contoh misalnya ada juga orang ngirim uang melalui petugas untuk kepentingan suaminya di dalam. Ada juga yang seperti itu. Tapi Bapak bisa nggak jamin bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari lapas misalnya atau rutan itu sama sekali tidak ada yang ada kaitannya dengan hal-hal semacam itu? Pun juga termasuk dengan pungli. Kalau kita berupaya untuk lebih baik, ya. Tapi jaminan belum ada ya? Kalau kita untuk menjamin, saya kira impossible di dunia. Masalahnya apa, Pak? Persoalannya itu kan memang main kucing-kucingan juga. Misalnya ketika petugas memeriksa, mungkin dia sampai disimpan dalam celana dalam segala macam. Itu kan agak sulit, gitu kan. Walaupun ada juga petugas-petugas perempuan, gitu. Tiba-tiba nyatanya ada. Nyatanya ada. Nah, kita kan nggak bisa bilang bersih juga. Tapi kita mencoba memang beberapa program evaluasi untuk para petugas. Ya, petugas ini kemana, petugas ini kemana. Itu kita kasih mereka untuk evaluasi para tamu-tamu itu. Bahkan kita juga sudah ada yang dapat ISO. Waktu saya ke Medan, penjara dapat ISO. Iya. Karena memang pelayanannya sudah maksimal. Di dalamnya itu bagus, ya, kenyamanannya juga bagus, tidak ada kutipan-kutipan. Masih ada nggak sih optimisme kita bahwa korupsi ini akan hilang dan menjadi bagian yang terlepas dari budaya bangsa? Saatnya buktiin segokil apa aksi lo. Citato, life is never flat. Iya, udah selesai kok. Cepetan, orang tua aku udah nunggu nih. Gawat, pesawat mau mendarat. Ada yang nyangkut di radar. Teknisinya nggak bisa dihubungi. Surya 12, taklukkan tantanganmu. Mau ngapain lagi hari ini? Gue mau sambil nongkrong. Kalau lo? Belajar ngedrang? Oh? Mau belajar ngindeng? Serius lo? Kalau lo? Aku mau ngantar mama belanja. Kalau kamu? Lagi ngerjain tugas kelompok nih. Mesti di email. Kalau lo? Oh, backpacking. Keliling Indonesia. Kalau badan pikiran semangat oke, ngapain aja? Ayo, MyZone. Bantu badan, pikiran, dan semangat oke lagi. Sudah transfer ya? Menangkan 45 mobil idaman, 4.500 motor, dan Grand Prize Mercedes-Benz S-Class. Tingkatkan saldo Anda, menangkan hadiah dari gebiar tahapan BCA. Di tengah kesibukanku yang hebat, aku membutuhkan ponsel tangguh yang cocok dengan kepribadianku. Dan pilihanku jatuh pada X10 dari HT Mobile. Tangguhnya hebat. Jarak bukan masalah bagiku. Dengan fitur Mi Chat dari ponsel HT Mobile, aku selalu bisa berbagi apa saja dengan Tian. X10, ekstrim tahan benturan. A25 baterai hebat tahan lama. HT Mobile, kualitas hebat. Dalam profesi saya, selalu merasa segar itu penting. Masih seger aja kayak tadi pagi. Saat jalani hari, kuman mengurangi kesegaranmu. Dettol Body Wash. Tidak seperti sabun cair biasa, Dettol efektif membunuh kuman. Rasakan kesegaran pagi sepanjang hari. Dettol Body Wash, segarnya pagi sepanjang hari. Ku ingin menjalani hidupku sepenuhnya. Membuka mataku untuk semua kemungkinan. Menempuh jalan yang belum pernah ditempuh. Dan bertemu wajah-wajah baru. Aku berjanji
untuk menemukan diriku dan meraih semua mimpi. Menjalani hidup sepenuhnya di luar berawal dari dalam. Life is an adventure. Saatnya seru-seruan ngemil Cornetto Mini. Baru Cornetto Mini Strawberry isi 6. Iya, udah selesai kok. Cepetan, orang tua aku udah nunggu nih. Gawat, pesawat mau mendarat. Ada yang nyangkut di radar. Teknisinya nggak bisa dihubungi. Surya 12, taklukkan tantanganmu. Mandiri dan Aksa bekerja sama untuk melindungi Anda dari ketidakpastian hidup. Bersama, kami membantu memenuhi kebutuhan darurat medis Anda. Kami mengembangkan aset Anda sehingga anak Anda mendapatkan pendidikan terbaik. Dengan jaringan kuat Bank Mandiri dan pengalaman global Aksa, kami memiliki keahlian untuk menjawab kebutuhan Anda. Aksa Mandiri, asuransi pilihanku. Brighten up the moment with Aquos Quatron, the world's first 4-color LCD TV. Japan's #1 selling LCD TV. See beyond reality. Sharp. Halo Mario. Ciao Maria. Masalah kesegaran mulut saat berpuasa, atasi dengan pasta gigi enzim. Saya sudah buktikan sendiri. Sekarang giliran Anda untuk mencoba. Kita ngelihat, atau mungkin ini salah media juga karena terus-menerus kita mendengar berita tentang korupsi si Anung, korupsi si ini, dan angkanya selalu besar gitu. Sementara kita dihadapkan pada fakta sekolah aja sekarang susah gitu loh. Masyarakat susah untuk sekolah. Masih ada nggak sih optimisme kita bahwa korupsi ini akan hilang? Ya, saya kira kita juga nggak bisa menutup mata bahwa upaya kita bangsa ini tidak hanya pemerintah. Kan sekarang kan bagaimana kita merasakan betapa penindakan terhadap tindak pidana korupsi ini sudah maju secara pesat. Kita mana pernah kita merasakan selama ini para pejabat, baik dari pusat sampai ke daerah, baik masih dalam bertugas maupun juga sudah pensiun, baik berbintang maupun juga bukan berbintang. Sekarang kan sudah porak-poranda semua kan, sudah masuk ke penjara semua kan. Tapi memang persoalan di bangsa kita ini juga tidak kecil. Jadi kalaupun sudah ada yang kita antisipasi, sudah ada yang diadili, tapi ini karena terlalu banyak, ya kelihatannya masih belum melakukan apa-apa. Padahal kan fakta menunjukkan di mana-mana sudah terjadi tindakan-tindakan yang begitu keras. Pengadilan-pengadilan. Ya, tapi itu kan bisa debatable. Nazarudin kabur ke luar negeri, orang yang dikatakan Nazarudin, sejumlah pihak yang dikatakan Nazarudin sampai sekarang belum diperiksa. Kemudian juga ada Nunun Nurbaiti yang masih lari ke luar negeri. Anggota-anggota dewan yang menerima suap sudah diperiksa dan sudah dipidana gitu. Tapi orang yang bertanggung jawab, aktor intelektual yang punya kepentingan dan kemudian diperkirakan melakukan suap, karena saya bilang perkirakan karena disangka tidak, didakwa tidak, dipidana pun tidak. Tapi gitu. Namanya disebut-sebut terus. Namanya disebut-sebut terus dan tidak diapa-apakan. Itu kan ini semacam pelecehan intelektual gitu loh buat masyarakat yang sudah semakin cerdas gitu. Nah, ini kan kontradiksi semacam ini, ada tebang pilih, katanya KPK itu memble sekarang untuk kasus Nazarudin, untuk kasus Bank Senturi dan lain sebagainya, bahkan sampai dituduh KPK itu sudah tidak lagi independen karena sudah memanggul kepentingan-kepentingan gitu.
Gimana tuh Pak? Ya, saya kira saya tentu tidak dalam kapasitas pengamat. Tapi itu kan bagian kan Bapak Menteri Hukum Pak judulnya Pak. Iya, tapi Menteri Hukum itu bukan berarti dia bisa mengayomi semua persoalan itu. Jadi tugas Bapak apa dong Pak kalau misalnya? Dalam persoalan penegakan hukum itu sudah ada pembagian tugas. Ya, ada tugas polisi, ada tugas jaksa, ada tugas hakim, ada tugas KPK. Tugas Bapak hanyalah administratur begitu. Kami dalam bidang pembentukan hukumnya. Ya, bagaimana kita membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Itu adalah tugas kita. Kemudian dalam bidang penegakan hukum pada tingkat hilir. Setelah orang ini selesai dihukum, Kementerian Hukum dan HAM lah yang akan melakukan pembinaan. Jadi bukan berarti kita bisa masuk ke seluruh lini. Setuju. Begitu kita masuk ke lini lain, disitulah letak kesalahan kita. Karena Kementerian Anda tidak pro justisia, tidak menjadi bagian dari proses itu. Yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi, komunikasi bersama-sama dengan polisi, dengan jaksa, dengan Mahkamah Agung. Yang kami soroti antara lain dari Kementerian Hukum dan HAM itu adalah penegakan hukum harus memperhatikan perlindungan HAM. Inilah sebetulnya sekarang yang kita kejar juga. Karena Saudara Alvito mungkin nggak begitu banyak merasakan betapa orang-orang orang-orang susah, orang-orang yang kadang-kadang orang-orang kecil, dengan mudah mereka masuk penjara dengan kasus-kasus yang sepele, dengan persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan mediasi, memberikan alternatif hukuman apa, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat adat. Itu sebetulnya yang memenuhi penjara kita. Inilah yang kami support. Agar hukum tidak bisa diterapkan begitu saja. Artinya kita kan punya ada isu yang mencuri mencuri kakao, kemudian mencuri sawit misalnya, kemudian kain sarung. Masa orang-orang begitu harus hidup di penjara 5-6 bulan? Mereka menjudi Rolex, ibu-ibu misalnya, hanya dengan 3.000, 4.000 perak, anaknya 4 orang di luar, dia di penjara sampai 5 bulan. Itu yang kami dorong. Bagaimana penegakan hukum ke depan itu tidak lagi formalistik, legalistik, tapi berdasarkan hati nurani dan kemanusiaan. Perlindungan HAM ini, faktor-faktor sosial harus menjadikan perhatian. Mungkinkah itu terjadi kalau Bapak tidak masuk ke dalam dan memang Bapak tidak mungkin masuk ke dalam proses jalur pro justisia gitu. Itu sangat betul. Tapi apakah mungkin Bapak akan bisa dorong itu kalau misalnya Bapak tidak terlibat langsung? Kita mengkoordinasikan. Makanya tugas kita adalah koordinasi ketika kita mendatangi masyarakat di penjara-penjara, kita merasa keprihatinannya amat dalam, terlalu banyak orang-orang seperti itu menunggu penjara buat apa? Anak-anak kecil, ya orang-orang tua, yang kadang-kadang juga persoalan-persoalan keperdataan, justru karena pelapornya adalah orang berduit masuk penjara. Ini penegakan hukum ini harus kita giring kepada perlindungan HAM. Di samping kita juga memberikan secara seksama hak-hak orang yang ada di dalam. Ada satu poin penting dalam penegakan hak asasi manusia. Ini kaitannya dengan pemberantasan terorisme. Banyak orang yang menyoroti mengapa kemudian pihak-pihak yang dianggap melanggar ataupun terlibat dalam kegiatan terorisme itu kurang mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Bisa dimulai dari diri sendiri. Gak dikit-dikit naik mobil, biar lebih banyak gerak. Sedia air putih saat beraktivitas. Sepedaan bareng pulang pergi kantor. Manfaatin waktu luang untuk nambah wawasan.
Sudah kan? Kita semua sudah mulai jalani hidup lebih optimal dan terus melangkah maju. It's in me. Mulai hidup sehat dari sekarang. Kamu ikut kan? Enggak. Jawab yang benar. Benar, Pak. Mesin bilang dia bohong. Jawab yang mana? Jawab yang mana? Udah, istirahat dulu. Kasih dia mie sedap. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Enggak enak. Bohong lagi. Mie sedap. Pakai debit BCA ya? Menangkan 45 mobil idaman, 4.500 motor, dan grand prize Mercedes-Benz S-Class. Tingkatkan saldo Anda, menangkan hadiah dari gebiar tahapan BCA. Kekuatan seorang laki menyerang penuh nyali. Laki tahan pukul. Laki mental juara. Tinju, itu laki. Saksikan live World Boxing Amir Khan versus Zeb Judah Minggu 24 Juli pukul 9 pagi. Persembahan Laki minum extra dose. Saat saya punya masalah, saya tuntaskan hingga ke akarnya. Terutama masalah ketombe, kulit kepala kering, dan rambut rontok. memperkenalkan Clear baru dengan Nutrium 10. Kombinasi 10 vitamin dan mineral nutrien menutrisi hingga ke dalam 3 lapisan kulit kepala untuk mengatasi ketombe, kulit kepala kering, dan rambut rontok. Total perlindungan 3 masalah kulit kepala. Tak ada ketombe, tak ada kulit kepala kering, tak ada rambut rontok terlihat. Clear baru, total perlindungan 3 masalah kulit kepala. Iya, udah selesai kok. Cepetan, orang tua aku udah nunggu nih. Gawat, pesawat mau mendarat. Ada yang takut di radar. Teknisinya nggak bisa dihubungi. Surya 12, taklukkan tantanganmu. Brighten up the moment with Aqua Quattron, the world's first 4-color LCD TV, Japan's #1 selling LCD TV. See beyond reality. Sharp. Halo Mario. Ciao Maria. Bumi dan manusia. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar terkini yang dipersembahkan oleh Ariston, the heart of your home. Selamat malam, Anda menyaksikan kabar terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Upaya Israel untuk merampas tanah Palestina terus dilakukan. Israel kembali menyetujui pembangunan ratusan unit perumahan dari pemukiman besar Zionis yang berdiri di tanah Palestina. Radio Israel melaporkan Departemen Perumahan Israel telah mengeluarkan tender pembangunan 350 unit perumahan baru di pemukiman atas lahan Provinsi Nablus, tepi barat. Rencana pembangunan tersebut telah terungkap pada awal Juli lalu. Saat itu, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak menyatakan akan membangun perumahan menyusul aksi pembunuhan yang menewaskan 5 warga pendatang Yahudi. Dinas Keamanan Israel menyembunyikan rencana tersebut dari Amerika Serikat dan juga media Israel guna menghindari reaksi dan kecaman. Demikian kabar terkini dan jangan lewatkan kabar malam yang akan hadir 1 jam mendatang. Anda baru saja menyaksikan kabar terkini yang dipersembahkan oleh Ariston, the heart of your home.